Syukur pada Engkau ya Bapa yang masih mempercayakan kehidupan bagi kami sampai hari ini. Sungguh ini adalah rekor baru bagi kami masing-masing. Terima kasih untuk kepercayaan ini Bapa. Dan kami memulai minggu ini dengan beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Saat kami membaca firman dan merenungkan bersama-sama khotbah pagi hari ini, ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus yang akan menuntun hati kami, membuka pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Allah kami memohon. Amin. Satu Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-18. 16, 17, dan 18, 3 ayat saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Allah. Bahagialah setiap orang di antara kita yang membaca, merenungkan, menyimpan, dan melakukannya. Shalom saudara sekalian. Selamat pagi. Semua baik, puji Tuhan. Wah, sudah agak lama tidak berjumpa saudara. Terakhir kali sepertinya lagi pandemi waktu itu ya. Saya ingat betul naik ke sini semprot-semprot ya, turun semprot-semprot ya. Sudah ada 3 tahun lebih kurang ya. Saudara bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang Dia percayakan pada kita sekalian. Tema kita hari ini adalah bersyukur di tengah himpitan kehidupan. Seperti kata Pendeta Rudi, semua orang mengalami. Umur berapa, jenis kelamin apa, bangsa apa, semua orang pernah mengalami himpitan kehidupan. Himpitan kehidupan dalam segala pengertian saudara. Nah kita pernah mengalami. Tapi bagaimana kita bisa bersyukur di dalam situasi seperti itu? Ada beberapa jenis orang sebetulnya ketika menghadapi tekanan hidup, mereka bisa mengeluh kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kurang apa saya Tuhan? Dosa apa saya Tuhan? Saya sudah melayani, saya sudah memberikan yang terbaik, persembahanku yang terbaik, paling banyak bahkan. Adakah yang mengeluh seperti itu? Ada juga yang tidak mengeluh, juga tidak bersyukur, diam aja. Biarin aja mengalir saja. Saudara, saya tidak menganjurkan saudara mempunyai hidup yang mengalir saja. Tapi ada tipikal ketiga, saya berharap kita semua berada dalam posisi itu, yaitu adalah orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Justru di dalam kondisi tidak normal. Kalau sesuatu berjalan dengan baik, sehat, lancar, lebih lancar pada orang lain, kita bersyukur itu biasa-biasa, saudara, tidak ada istimewanya bukan? Tapi yang diingatkan oleh Paulus bagi kita adalah dia katakan ucapkanlah syukur, bukan hanya pada waktu kita sehat, bukan waktu kita mendapatkan promosi, tapi dalam segala hal. Dalam segala hal itu termasuk ketika hidup kita berada di titik yang rendah. Sebetulnya bagi orang Indonesia mengucap syukur itu tidak sulit-sulit amat. Kenapa? Karena kita punya filosofi untung kan. Untung. Ya kan? Jatuh ya. Tangan patah. Untungnya apa? Untung gak mati. Kalaupun mati apanya katanya Pak? Untung apa? Untung mati. Kalau enggak menyusahkan banyak orang. Dia akan menderita panjangnya. Kita Indonesia itu bagus sekali ya filosofinya. Untung. Ya, pakailah filosofi itu saudara. Tapi mungkin saudara bertanya-tanya, apa yang harus saya miliki? Pemahaman apa yang saya perlu kembangkan sehingga saya bisa mengucap syukur? Saya mau memberikan catatan penting bahwa mengucap syukur di tengah himpitan hidup ini adalah khotbah khusus bagi kita sekalian yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Bagi kita yang mengalami progres di dalam mengikut Tuhan.
Kalau kita adalah orang Kristen baru, sesuatu yang mungkin tidak akan sudah bisa pahami. Itu seperti murid SD yang kebetulan masuk di kelas SMA. Hanya menjadi pendengar dan pusing, tidak ngerti apa-apa. Tapi saya rasa nggak ada murid SD di ruang SMA di sini ya. Kita semua adalah orang yang bertumbuh. Maka itu kita perlu mendapatkan beberapa pemahaman penting sehingga kita bisa bersyukur justru di dalam kondisi yang tak normal. Dan orang-orang di luar sana berkata, ini orang-orang Kristen gila ya. Di dalam situasi seperti itu kok dia bersyukur. Karena kita punya alasan, saudara. Adakah di antara saudara pernah ketinggalan pesawat terbang? Pernah? Pak Jem pernah, Pak? Itu pasti pengalaman yang indah, Pak ya. Jangankan ketinggalan, Pak. Saya pernah berapa kali ya, begitu sampai di bandara, udah dipanggil tuh. Baru turun dari mobil, udah dipanggil. Itu jantung kita kayaknya udah mau copot aja kan ya. Check-innya kita dibantu, kita lari sampai sana. Duduk ya. Baru lega sekali. Saudara, ketinggalan pesawat terbang adalah pengalaman sangat-sangat menegangkan dan sangat buruk. Ada kenalan saya, tinggalannya itu bukan di Indonesia, di luar negeri, bukan sendirian, sekeluarga. Harus bayar harga lagi ya, nginep lagi, cari tiketnya kalau lagi high season, itu nggak gampang saudara, itu bukan main. Salah satu orang yang sangat-sangat takut kalau naik pesawat telat adalah Ibu Lanawati. Karena dia punya pengalaman seperti itu ya. Maka pada waktu pendeta David Iman Santoso lagi sakit ya, kami 3 orang ya ke Malang besuk. Pokoknya cepat. Karena apa? Dia punya trauma itu. Saya bisa mengerti saudara. Tapi mari kita bayangkan. Seandainya kita mengalami keterlambatan, betul-betul pesawat take off. Kita merasa sangat-sangat menyesal ya. Mulai mencari kambing hitam dan jengkel bukan main. Di dalam kejengkelan kita, sejam 2 jam kemudian, seandainya tiba-tiba ada pemberitahuan pesawat yang harusnya kita tumpangi itu mengalami musibah, kecelakaan, dan tewas semua. Saudara menyesal atau berubah menjadi sukacita? Bersyukur ya Pak Jam ya. Kenapa pada waktu pesawat berangkat kita nggak bisa bersyukur? Setelah terbuka ada sesuatu, baru deh. Nggak ada yang nyesal. Kenapa gua nggak kebagian? Nggak ada orang bodoh seperti itu. Kita malah bersyukur. Nah, dari contoh sederhana ini paling tidak saudara, mari kita buka pikiran kita. Karena di dalam anugerah Tuhan, sesuatu yang terburuk sekalipun ada sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin itu bukan milik orang Betel saudara. Alkitab kita ada berkata amin. Maka kalau amin itu pelan-pelan banget kayaknya kurang beriman gitu ya. Amin saudara. Nah loh ini baru orang Kristen saudara. Berikan saya pengertian sehingga saya bisa bersyukur di dalam himpitan hidup. 1 saudara. Kadang-kadang memang Tuhan menghajar anak-anak yang disayanginya. Saya tidak mengatakan bahwa setiap kali kita mengalami masa sulit itu pasti Tuhan sedang menghajar kita. Tidak selalu. Tapi ada kalanya saudara sebagai orang Kristen yang kadang-kadang kita berlaku kurang ajar, nakal, tidak mendengar. Sekali 2 kali Tuhan bisa sentil kuping kita. Sekali 2 kali Tuhan bisa sentil kuping kita. Sakit gak? Oh sakit saudara. Sakit. Sekali lagi ya, tidak selalu bahwa ketika kita mengalami kesulitan hidup itu berarti Tuhan sedang menghajar kita. Tapi di Alkitab memang ada konsep seperti itu. Di dalam Ibrani pasal 12 misalnya ya, Allah mendidik kita. Justru karena dia sayang pada kita, dia menghajar kita. Saya jadi ingat anak saya yang paling kecil nih ya, Cigio. Waktu dia di playgroup
no, atau di TK lah gitu kan ya. Anak laki itu kan suka badung tuh ya. Kita hajar dia nangis-nangis. Kenapa dihajar? Ya, papa mama sayang kamu. Itu rupanya masuk di otaknya, saudara. Itu anak waktu kecil tuh badungnya agak lumayan ya. Di sekolah ada anak perempuan dihajar sama dia. Lalu tanya gurunya, kenapa kamu hajar temanmu? Aku sayang dia, katanya. Lupakan cerita itu, saudara. Hei, saudara sekalian, itu Ibrani 12, baca baik-baik, saudara. Ya, dengan cepat mari kita lihat ya. Ibrani 12, semoga saya tidak salah catat ayat itu. Ibrani 12 ayat yang ke ayat berapa nih? 4, 5, 6. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Mari kita kembali ke cerita Tuhan Yesus, saudara. Di dalam perumpamaan anak yang terhilang itu, anak si bungsu itu, sekiranya dia mendapatkan warisan orang tuanya, lalu dia pindah dari kampung ya, dari Kerawang dia pindah ke Jakarta, lalu dia investasi, dia berkembang, kehidupannya hancur, tapi ekonominya makin mantap, dia nggak pernah mengalami pembaharuan, saudara. Justru dalam cerita Tuhan Yesus itu, si anak itu mengalami kondisi yang terpuruk habis-habisan, kemiskinan, dan ada bencana kelaparan, sehingga makanan babi pun dia tidak akan mendapatkan jatah. Justru dalam kondisi seperti itu, dia baru ingat, aku telah berdosa kepada surga dan aku telah berdosa kepada Bapa. Baiklah, aku kembali menjadi budaknya. Ini maksud saya, saudara. Ini maksud saya. Pernah ada cerita, mungkin saya pernah cerita pada saudara sekalian. Konon katanya di Australia ada gembala, itu punya seekor domba itu nakal. Domba benar ini, nakal sekali. Tiap kali hilang itu aja ya, dicari lagi dapat lagi, hilang lagi, cari lagi dapat lagi. Dia kesal sekali ini domba satu ini ya. Dia ngobrol sama sesama gembala. Mau diapakan ini domba satu ini ya? Temannya iseng, kamu gampang sebetulnya, domba model gini paling gampang. Gimana caranya? Patahkan kakinya. Enggak. Ya udah, begitu terulang ya, berulang dan berulang. Sampai satu saat si gembala ini udah nggak ada ide lagi ya. Ini benar juga ya, dengan berat hati patah itu domba, teriak. Bukan begitu suara domba, saudara. Jadi kemanapun gembala pergi, domba itu digendong. Kemanapun gembala pergi, domba itu digendong. Wah, bahkan dia mulai menjilat-jilat tangan gembala, ada asin-asinnya ya. Saudara, setelah diobati dan pulih, domba itu sudah keenakan dekat dengan gembala. Dia nggak mau pergi lagi, saudara. Ternyata dekat dengan gembala itu enak, aman ya. Pak Rudi, adakah domba yang badung sini? Sudah tahu caranya ya? Patahkan kakinya. Tuhan kadang mau pakai cara seperti itu untuk menggiring kita balik lagi. Alasan nomor satu, itu sebabnya kita perlu bersyukur. Kalau seandainya kita adalah domba-domba yang dipatahkan kakinya, kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak bersyukur? Nomor 2, orang Kristen itu perlu dibentuk. Dan kadang-kadang Allah bisa membentuk kita dengan berbagai cara. Jangan harap kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat tanpa ditempah, tanpa dibentuk, dan tanpa diproses. Hampir tidak ada orang Kristen yang bertumbuh secara instan, yang tidak melalui proses, saudara. Saya punya seorang jemaat, mantan majelis itu punya bengkel body repair.
mobil kalau kesenggol ya, tergantung tuh penyoknya berapa dalam ya. Wah, di bengkelnya itu banyak sekali alat, saudara. Kadang harus pakai palu besar, pang, pang. Kadang harus dilas, dipotong, ditambal. Tapi kadang juga pakai palu kecil, diketok, pak, 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 pak. Setelah itu disikat, harus pakai amplas yang kasar sampai yang paling halus, saudara. Ada yang punya bengkel sini? Ada ya? Tahu paham ini ya? Saudara, kadang kita adalah seperti mobil yang sudah penyok. Dan melalui berbagai disiplin Tuhan mau membentuk kita sebetulnya. Dia mau bentuk kita sedemikian rupa. Kita diproses, kita ditempa. Kalau tidak diproses dan tidak ditempa, kita gak akan kuat, saudara. Bahkan kadang-kadang ya, seolah Tuhan memang mendesak kita supaya kita mengalami terobosan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam surat kitab Ulangan pasal 32, itu ada gambaran bagaimana induk Raja Wali yang menghancurkan sarangnya sendiri. Supaya apa? Supaya anak Raja Wali bukan hanya dihancurkan ya, anaknya itu dipepet supaya terjatuh dari tebing dengan terpaksa belajar terbang, saudara. Itu dia maksud saya. Bisa jadi ketika kita sedang mengalami himpitan hidup, itu adalah sebuah proses yang sedang Tuhan kerjakan untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Bagi kita yang tidak mengerti program Allah, kita bisa saja mengeluh, marah pada Tuhan, protes kepada Tuhan, bahkan mengancam Tuhan. Tuhan tolong saya ya, kalau tidak saya pindah ini dari GSRI ke GBI. Ada yang ngancam Tuhan seperti itu. Kita dengar lagu ya, kalau lain ditolong, saya tidak. Udah sampai GBI ya. Doa lagi nih, Tuhan, tolong nih Tuhan, jangan berbuat salah Tuhan. Memang Tuhan bisa berbuat salah. Kalau Tuhan tidak tolong saya, ku pindah agama. Ini orang Kristen yang tidak bertumbuh, saudara. Ingat, ketika kita menghadapi berbagai tekanan hidup, barangkali itu adalah cara Tuhan untuk menempa hidup kita. Barangkali Tuhan bertindak seperti induk Raja Wali yang menyenggol kita sehingga kita terjatuh, dan pada waktu terjatuhlah kita mulai membuka sayap kita, belajar terbang. Saudara, anak-anak zaman sekarang tuh enaknya udah gak ketulungan ya, gak kayak zaman kita waktu kecil ya. Tapi Bapak Ibu jauh lebih enak daripada saya lah ya. Semua serba tidak ada, saudara. Tapi sisi buruk dari segala tersedia adalah anak-anak kita tidak ada pemikiran untuk berjuang ya. Tidak generalisir, saudara. Coba bayangkan ya, belum pernah diusir dari kontrakan. Kulkas kalau dibuka pintunya makannya tumpah, saudara. Saking banyaknya gitu kan ya. Mau makan apa aja ada, buah apa aja ada, sampai terbuang-buang. Dia nggak pernah mengalami kekurangan. Ada sedikit bahaya untuk anak-anak seperti itu. Semua sudah tersedia, sudah nggak ada usaha untuk berjuang apapun. Maka kadang-kadang ya kita sebagai orang tua harus tega ya, membiar anak kita pergi gitu ya, keluar dari rumah. Sebab kalau segala sesuatu ada perjuangan, saudara. Udah enak, terlalu enak. Nah, induk Raja Wali ini tidak mau anaknya itu bercokol terus di sarangnya. Dia akan lumpuh, gak bisa terbang. Itu sebabnya walaupun terpaksa sudah dia pepet anaknya untuk naik terbang, belajar terbang. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak setuju. Gak apa-apa, gak setuju. Biarlah saja anak baik-baik.
Kasih saya yang terbaik. Semoga pada waktu dia dewasa dia berubah pikiran. Tapi kalau tidak, saudara sekalian, susah. Di Perang Dunia Kedua ada seorang jenderal Amerika yang sangat terkenal. Dia bernama Jenderal Douglas ada yang baca sejarah, senang. Douglas MacArthur. Di dalam literatur ada sebuah doa yang diucapkan oleh seorang Douglas MacArthur. Judulnya adalah doa seorang ayah. Saudara mau dengar doanya? Mau? Mau ya, oke. Tapi saya rasa tidak ada orang Kristen yang mendoakan anaknya seperti ini. Termasuk Pak Rodi dan saya. Tuhan, saya mohon kepadamu jangan beri kelancaran kepada anak saya. Ini konyol banget ya. Ayo Pak Togi pernah doa buat anak seperti ini? Takut kita Pak. Kita doanya apa lancar-lancar aja kan? Douglas MacArthur berkata, Tuhan saya mohon kepadamu jangan beri kelancaran kepada anak saya. Biarlah ia mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Biarlah ia mengalami taufan yang menakutkan. Biarlah ia melalui ombak-ombak yang menderu, yang hampir menenggelamkannya. Hampir berarti belum. Namun saya mohon, biarlah di tengah-tengah angin topan yang besar, ia bukan saja tidak tenggelam, melainkan dapat menolong mereka yang tenggelam. Wow. Peliharalah dia supaya ia dapat mengasihi engkau dengan hati nurani yang murni dan dapat menolong orang lain sampai ia mati. Maka barulah saya dapat berkata bahwa saya puas menjadi ayah dari anak seperti itu. Keren ya saudara, keren ya. Wow. Saya pikir apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, ini seperti doa Douglas MacArthur. Itu yang saya mau maksudkan saudara. Saudara mengerti poin saya? Mengapa kita harus bersyukur? Karena orang Kristen perlu dibentuk dengan berbagai cara. Nomor 2, nomor 3. Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa membuat penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen sebagai sebuah cara untuk mengalami Tuhan. Saudara, kita menjadi Kristen tapi tidak pernah mengalami Tuhan, maka iman kita lah iman konseptual saja. Dan iman model begini adalah iman yang bisa satu saat digoyahkan, saudara, karena kita tidak merasakan Tuhan itu benar apa ada tidak, gitu loh. Kita hanya tahu bahwa Tuhan itu ya dia ada, dia maha ini, maha itu. Tapi kita belum pernah mengalami itu menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan buat kita. Saudara sekalian. Maka kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah kita, pemelihara hidup kita, minimal dalam hidup kita pernah mengalami Tuhan. By the way, saudara pernah mengalami Tuhan? Pernah melihat tangan Tuhan, bukan fisik saudara, melihat pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang pas. Nah, di dalam konteks inilah saudara harus pahami, justru di dalam situasi terjepit, pergumulan yang berat, bertubi-tubi, disitulah kita bisa melihat Tuhan bekerja. Di dalam bahasa Latin, bahasa Mandarin, bahasa Latin, ada sebuah istilah experiences curricula. Experiences curricula. Itu berarti kurikulum berdasarkan pengalaman. Ini penting saudara, ini sangat-sangat penting. Izinkan saya turun sebentar. Untuk mengetahui produk ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan. 1, kita membaca label. Nomor 1. Nomor 2, kita mendengarkan cerita orang lain. Betul ya? Pak, bagaimana ini produk? Tolong cerita pada saya. Bapak bisa cerita, saya dapat informasi.
Tapi cara ketiga yang paling oke adalah bagaimana caranya? Izinkan saya Pak Jim. Saya bukan lagi membaca Tuhan itu begini loh. Tuhan itu begini. Karena deskripsinya seperti ini di kata Alkitab. Saya juga bisa mengalami Tuhan berdasarkan cerita Pak Jem, Ibu Inge dan kawan-kawan. Tuhan luar biasa. Tapi akan menjadi lebih luar biasa adalah ketika saya mengalami Tuhan di dalam pergumulan saya. Nah, itu sebabnya dalam konteks seperti inilah kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan supaya kita bisa mengalami Tuhan. Berapa banyak di antara saudara merasa iman itu naik turun? Masih ada orang sini? Bapak Ibu merasa iman naik turun? Betul? Setuju? Setuju ya? Ini nih. Kita tahu kan iman kita, kapan iman kita turun? Tahu nggak? Tahu ya? Kapan iman naik? Nggak tahu loh. Kita cuma nekat aja bilang iman naik turun kan ya? Kalau di bawah 0 itu bukan naik turun loh, drop loh. Kalau di atas titik 0 ya naik turun kan. Problemnya kita semua tahu kapan iman kita drop. Yaitu apa? Ketika kita merasa hidup penuh dengan tantangan, himpitan, kita mulai mengeluh pada Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tidak mau beribadah lagi, pelayanan off dulu dan sebagainya, saudara sekalian. Itu adalah pengalaman keseharian kita dan itu memang tidak baik. Tapi kapan iman kita naik? Hampir tidak ada yang bisa jawab, saudara. Betul tidak? Ayo, ibu tadi kan bilang kapan dasarnya iman itu terangkat? Susah jawab kan? Saya kasih tahu saudara. Justru pada waktu kita mengalami himpitan hidup, agenda Tuhan jelas. Justru di titik itulah Dia mau kita mengalami lompatan iman. Di waktu itu, di dalam momen itu, di dalam kasus itu. Normalnya kita mengeluh, kita menjauh. Tapi justru Tuhan mau sebaliknya. Kita makin dekat pada Dia. Kita makin bergantung pada Dia. Tuhan maunya begitu. Tahun 2003 saya tulis sebuah buku. Judulnya adalah Iman Seteguh Batu Karang. Saya tidak tahu apakah saudara pernah lihat ya. Saudara sekalian, kalau ini iman dan ini masalah. Kalau dibenturkan apa yang terjadi? Iman dan masalah. Pang! Biasanya adalah iman yang rontok kan ya, iman yang goyah kan. Masalah selesai tidak? Masalah pecah tidak? Tidak pecah. Ketika iman kita rontok, iman kita goyah, ini masalah tidak selesai, bahkan bertambah. Tambahnya apa? Ini masalah iman yang rontok ini jadi masalahnya dua. Padahal yang Tuhan mau adalah ketika terjadi benturan antara iman dan masalah, saudara, masalah hancur, iman kita bertambah besar. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Itu yang menjadi agenda Tuhan. Normalnya kita dekat pada Tuhan. Justru semakin kita bermasalah, kita semakin dekat pada Tuhan. Itu maunya Tuhan. Contoh saudara. Ibu-ibu ada nggak bapak-bapak yang malas berdoa sini? Suami yang malas berdoa. Wah, puji Tuhan, semuanya rajin berdoa. Tapi kalau ada yang malas, mau nggak saya kasih tahu caranya supaya suami langsung kenceng doanya? Mau? Oh nggak mau ya, sudah. Mau ya? Saya kasih tahu. 1, ibu-ibu hamil lagi. Dan hamil yang bermasalah. Ntar saya ada contoh lagi nanti. Hamil bermasalah. Bapak Ibu pernah lihat bapak-bapak yang nemani istrinya mau melahirkan? Namanya pendeta ya, nemani mati, nemanin orang beranak itu udah biasa kan ya. Berapa tahun lalu saya temani jemaat saya, istrinya mau beranak di Tanjung Priok sini kan ya. Bermasalah, dokter bermasalah. Bapak itu, Pak doa Pak, baru amin, dia geser dikit, Pak doa lagi Pak.
Itu maksud saya, Pak, Bu. Itu agenda Tuhan ketika kita menghadapi persoalan. Dia tuh mau kita mendekat pada dia. Bukan sebaliknya, saudara sekalian. Tadi kan ada yang bilang udah tua kan ya? Ada cara lain. Gimana caranya? Pada waktu suami keluar kota, naik pesawat, nah doakan pesawatnya mati mesin satu. Tentu ini intermezzo ya, jangan pernah lakukan ya. Bapak-bapak pernah ngalami turbulensi naik pesawat terbang? Mesin mati satu pernah? Ada yang ngeluh pada Tuhan enggak? Ada yang marah pada Tuhan enggak? Halo? Yang terjadi apa? Berdoa, ya Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau selamat saya mau jadi majelis kayak seri Sunter. Tadi nggak mau nih. Itu poin saya saudara. Dari contoh sederhana ini saya harap saudara mulai mengerti ya. Justru grafik iman kita harusnya naik pada titik-titik seperti itu. Jangan sebaliknya. Nah kalau begitu mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Sebagai orang percaya saya rasa kita punya banyak sekali ya. Boleh, ini khotbah akan selesai jam 3 sore saudara. Ini topik yang sangat menarik ya. Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Pengalaman-pengalaman kita berjalan dengan Tuhan itu menguatkan kita. Boleh saya cerita satu hal, satu pergumulan yang pernah kami alami? Boleh? Ibu harus tunggu sampai jam 5 sore berarti ya. Saudara, ada satu masa orang tua saya jatuh ya. Jatuh, bukan jatuh fisiknya, jatuh miskin maksudnya. Kami tinggal di pinggiran kota Pontianak, saudara. Papa usaha apapun enggak. Pernah ternak bebek, nggak berhasil, buka usaha kopi, enggak juga ya, memang. Lalu waktu itu saya SMP kelas 3. Papa mama almarhumah memutuskan untuk pindah ke Rumah Engkong. Rumah Engkong itu agak ke arah Singkawang sana ya, 50 km dari kota Singkawang. Saya protes. Saya nggak setuju. Jangan, ngapain pulang? Kita susah, udah satu keluarga kita susah. Kakek nenek semua sayang, akiu semua sayang sekali pada kami. Tapi saya nggak setuju, saudara. Jadi mereka semua keluarga, papa, mama, adik saya berapa orang pindah. Saya protes, saya nggak pindah. Saya tinggal di rumah teman, saudara. 3 bulan kemudian nggak tahan juga kan ya, nggak tahan juga ikut pulang. Sudahlah. Ada satu saat, saudara. Satu akiu saya, sudah almarhum juga, itu pemabok sebetulnya. Tiap hari mereka punya grup mabok, minum arak putih, mabok. Sore-sore habis hujan ya, dia pulang, dia mencari, kalau nggak salah ingat saya gunting kuku. Dia cari, nggak ketemu, saudara, nggak ketemu. Dan di dalam antara sadar tidak sadar, maboknya dia ngusir. Keluar kalian semua. Bikin susah, intinya begitu ya. Wah, hancur gak hati kita, saudara? Hancur. Yang paling pertama saya salahkan adalah papa dan mama saya. Dalam hancur hati saya datang pada engkong saya bersujud. Engkong saya sangat lanjut ya, hampir 100 umurnya meninggal. Saya berlutut, saya berkata, engkong maafkan kami. Maafkan kami menyusahkan. Engkong saya teriak, tidak boleh pergi, kalian tidak boleh pergi, ini rumahku. Nggak bisa kong, kami harus pergi, kami diusir. Itu adalah satu titik yang paling bawah yang kami alami. Di saat kami butuh tempat tinggal, saudara, datang seseorang lalu menawarkan kami rumah. Tukar apa atau enggak? Kami punya televisi waktu itu hitam putih 14 inci.
Dan ini bukan orang Kristen. Pak Jem, waktu saya susah, saya punya TV 14 in, Bapak punya rumah, boleh tukar nggak Pak? Bergumul kan? Bu, ayo, saudara, punya rumah, jangan pikirkan rumah di Sunter ya, rumah sederhana. Saya punya TV 14 inci hitam putih, bekas pakai, boleh tukar rumah saudara? Nggak boleh kan? Dan orang itu dia bawa pergi TV kami, bukan bawa salah satu dari anak orang tua saya, enggak. Dia ambil TV kami dan rumah itu kami tinggali. Minimal saya tinggal di sana 3 tahun, saudara. Ada yang sedang terancam terusir dari rumah mertua? Beli TV 14 inci buru-buru. Tidak ada hubungan, saudara. Pengalaman kita akan berbeda. Justru pada waktu kita sedang mengalami himpitan yang begitu payah, Tuhan mengutus orang yang tidak mengenal Dia, mempunyai belas kasihan yang besar. Orang Kristen nggak mau tuh kan? Betul kan tadi kan nggak mau kan? Pak Tugi mau Pak? Bapak mau, ibu nggak mau kan? Gitu. Bercanda. Ya kan? Itu maksud saya itu begitu, saudara. Ya kan? Kita punya pengalaman yang beda-beda. Maka itu jangan beli TV 14 inci ya, lagi pula udah nggak ada, saudara. Karena nggak akan terulang pada orang lain, tapi kami mengalami. Itu maksud saya, saudara. Di dalam keadaan seperti itu kita melihat Tuhan. Oke, berikan saya alasan yang berikutnya. Saudara, kita kadang sulit mengerti rencana Tuhan. Tapi percayalah, terkadang di dalam kesusahan kita, dalam himpitan hidup kita, walaupun kita tidak melakukan kesalahan, ada agenda khusus loh yang Tuhan titipkan melalui kesulitan hidup kita. Nah, di situ kita patut belajar beriman. Nah, karena itulah justru di dalam situasi terhimpit seperti itu, mari kita bersyukur pada Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti, mari kita belajar bersyukur karena kita yakini di balik ini ada sesuatu yang indah. Kita bisa belajar dari kasusnya Yusuf ya, dijanjikan dengan mimpi yang indah, tapi realitanya terperosok, turun. Tapi justru semua itu seperti menjadi batu lompatan satu tahap demi satu tahap menuju rancangan Allah. Saudara mengerti maksud saya? Ibu-ibu pernah ngalami suami sakit tidak? Pernah ya? Kalau suami sakit doanya bagaimana? Tuhan ambil dia lebih cepat lebih baik. Pasti ada masalah keluarga besar ya. Ya ibu-ibu ya, Tuhan tolong saya, tolong suami saya. Begitu doa, habis doa meninggal. Berkabung dong. Ya berkabung. Kami juga lagi berkabung, saudara. Satu, cek kami meninggal ya. Yang kedua, anjing di rumah kami juga mati, saudara. Jadi 2 hari ini kami lagi moodnya nggak bagus nih ya. Lydia semalam nangis kayak anak kecil, saudara. Hanya seekor anjing. Tentu saja ibu-ibu merasa patah hati ya. Tuhan, saya sudah berdoa, jangan ambil suami saya. Saya belum siap jadi janda, Tuhan. Sudah itu anak sakit. Halo, gimana kalau anak sakit? Ibu-ibu doanya gimana? Tuhan, ambil nyawa mertua saya, berikan pada anak saya. Begitu? No, ibu akan berdoa, Tuhan, ambil nyawa saya, berikan pada anak saya. Setelah berdoa, anak itu mati juga. Setelah recovery lagi, anak satu lagi sakit lagi. Kalau sakit ya, enggak. Sehat begini hati-hati loh. Makin pucat, makin sakit. Tuhan, tolong Tuhan, jangan lakukan kesalahan Tuhan. Mati juga.
Nah sekarang kalau di situasi seperti itu ya, punya alasan untuk marah pada Tuhan nggak sih? Punya nggak sih? Rasanya punya. Rasanya punya alasan untuk marah pada Tuhan. Nah, itu sebabnya janda ini ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia marah loh ketika orang bilang itu dia si manis. Jangan panggil aku si manis. Panggil aku marah. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan dalam hidupku. Sudah tahu kan cerita ini? 10 tahun Naomi menderita. Tapi tahukah saudara? 100 tahun lebih kemudian ya lebih kurang 125 tahun kemudian. Justru 10 tahun penderitaan itu lahirlah di dalam garis keluarga besarnya seorang raja yang paling dihormati di antara orang Israel sampai hari ini, Raja Daud. Ayo ibu-ibu, kalau saudara adalah Naomi ya di surga, ternyata kemudian 10 tahun menderita ada raja gede lahir. Masih ngomong Tuhan melakukan kepahitan enggak? Enggak lagi kan? Malah bersyukur pada Tuhan, malah beria dia dalam Tuhan. Apalagi berabad-abad kemudian, ribuan tahun kemudian, justru dari Daud lahirlah siapa? Juru selamat dunia. Nggak ada orang yang bilang Tuhan itu melakukan kepahitan. 10 tahun Tuhan mengizinkan Naomi mengalami kepahitan, penderitaan di negeri orang asing. Tapi ketahuilah, itu rencana Allah tergenapi. Ada orang terlahir buta, ditanya oleh orang murid-murid, siapa yang berbuat dosa? Bapaknya, ibunya, atau bocah itu berdosa? Anak muda itu berbuat dosa. Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan dia. Tapi ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam diri orang ini. Wah, itu menjadi alasan yang sangat kuat bagi kita untuk bersyukur. Sekalipun kita belum melihat pelangi yang indah. Saudara-saudara sekalian. Siapa sih yang mau lahir anak cacat? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Itu pun yang terjadi dengan Nick Fujisik, saudara. Orang tuanya sedih sekali ya. Dan Nick memang dibully dari kecil ya. Dibully habis. Umur 8 tahun dia sudah upaya bunuh diri. Mamanya membimbing dia dan dia bertobat. Luar biasa saudara. Saking berimannya, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan berikan saya kaki. Kerennya saudara, saking dia beriman, dia sudah siapkan sepasang sepatu di lemarinya. Kita minta mobil tapi gak pernah siapkan garasi saudara. Nick Fujisik siapkan garasi. Setiap saat Tuhan berikan kaki, sepatu sudah tersedia. 5-6 tahun yang lalu saudara, di Manila dia berkata dia tidak lagi minta kaki. Apa sebabnya? Nah, rupanya saudara, di dalam layanan dia sebagai seorang penginjil, dan dia tidak menderita loh saudara. Kita pikir dia susah dan menderita, dia bahagia sekali saudara. Bisnisnya bagus, dia pembicara internasional, dia sudah bertemu dengan banyak perdana menteri dan presiden. Tapi bukan itu yang membuat dia berhenti minta kaki. Apa sebabnya? Ternyata dia bilang, justru di dalam keadaan seperti afkiran seperti ini, BS, cacat produksi, di dalam pelayanan dia telah membimbing 500 orang yang berkata yes kepada Yesus. Keren gak tuh? Siapa di antara kita yang sudah menangkan 5 jiwa? Dia bukan 5 tapi 500.000 orang. Itu sebabnya dia tidak minta lagi kaki kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada pekerjaan Tuhan yang mau digenapi di dalam diri seorang Nick Fujisik yang seperti ini. Coba kalau dia umur 8 bunuh diri, sudah selesai. Tidak ada lagi kelanjutan bagaimana karya Tuhan berkarya. Karena itu ketika kita menghadapi situasi seperti itu, satu hal, bersyukurlah. Boleh saya sampai di poin terakhir atau sudah boleh selesai sampai sini? Saudara, apa yang paling ditakuti oleh manusia? Sakit? Ada lagi yang lebih ditakuti? Miskin? Ada lagi yang lebih ditakuti?
kematian. Oh, jangankan mati, 4 aja udah ketakutan loh. Betul kan? Orang Tionghoa kan? Angka 4 udah ketakutan banget tuh. Hei, saudara sekalian, apa yang paling ditakuti oleh umat manusia? Alkitab kita memberikan perspektif yang positif, bahkan indah, bukan main. Saya tidak menemukan ada penjelasan dari agama apapun, budaya apapun, ya mungkin ada tapi saya belum pernah menemukan yang menjelaskan kematian yang telah dikalahkan, maut yang telah dikalahkan oleh Kristus itu dengan perspektif yang begitu positif. Pernahkah saudara mendengarkan di luar Alkitab yang berkata mati itu keuntungan? Pernahkah saudara mendengarkan penjelasan bahwa mati itu adalah berbahagia? Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Wih, boleh beristirahat. Dan begitu banyak penjelasan yang begitu positif. Jadi apa yang paling ditakuti? Kita di dalam kekristenan kita memberikan janji yang begitu manis, dan saya percaya dan saya garansi janji itu bukan isapan jempol, tapi itu adalah perkataan Tuhan, yes dan amin, saudara sekalian. Jadi apa yang paling ditakuti bukan sesuatu yang perlu ditakuti lagi, saudara sekalian, kan itu suatu kepastian. Tahun ini saya sudah 56 umur saya. Kalau dikeluarkan kalender 50 tahun, udah pasti ada tahun kematian saya. Kita sih berharap umurannya kan, begitu umur kita 99, anak cucu kita udah berdoa nih, engkong jangan sampai cepet ini. Habis hangus asuransi semua kan. Jadi anak cucu kita mengharap kita cepat mati tuh ya, mungkin ya saudara sekalian. Saudara, itu suatu kepastian. Pasti. Dari 12 bulan itu ada bulan kematian kita toh. Iya dong. Senin, Selasa, Rabu, hari kematian kita. Nggak bisa kita tolak saudara sekalian. 24 jam itu ada, di antaranya ada jam-jam kematian kita. Itu pasti. Sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kita akan mati. Orang yang takut mati ya mati, tidak takut mati ya mati. Tapi orang yang takut mati lebih cepat mati. Ya. Ini satu kepastian, dan keselamatan Yesus itu satu kepastian. Baca surat Paulus, Injil-Injil, mereka berbicara kematian dengan begitu keyakinan. Kenapa? Karena mereka yakin Yesus yang mereka saksikan, yang mereka layani itu betul-betul juru selamat. Sehingga ketika kemah ini dibongkar, Allah telah menyediakan sebuah kemah baru yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow! Jadi apa yang paling takuti? Justru Alkitab memberikan perspektif yang begitu positif. Nggak usah takut lagi saudara. Semua itu akan datang. Tapi jangan konyol ya. Udah ada kereta api udah mulai ting ting. Pendeta bilang nggak usah takut. Gue nggak takut. Jangan pimpin upacara kalau ada jemaat yang model gini nih. Pak Rudi, jangan. Iya. Kita nggak perlu takut mati lagi saudara. Saya memang nggak takut mati. Tapi kalau namanya grogi ya wajarlah. Ya dong. Karena kita belum, secara natur semua makhluk itu ingin mempertahankan hidup, betul nggak? Semua makhluk ingin mempertahankan hidup. Semut saja ya, begitu kita tenggelam di kolam, kita pasti itu natur saudara-saudara. Nah, pasti kita berusaha untuk hidup lebih baik, lebih panjang. Itu natur kita sebagai makhluk hidup. Saya tidak takut mati, kita tidak perlu takut mati. Tapi namanya grogi sedikit, oke. Jangankan mati, saudara. Naik pesawat terbang pertama grogi apa enggak? Grogi ya. Menikah grogi enggak? Halo, waktu Mary grogi enggak? Saya rasa karena ibu baru sekali menikahnya. Coba nikahnya 10 kali, saya rasa nggak akan grogi lagi. Saya belum pernah mati. Bahwa saya grogi sedikit ya seperti orang mau menikah aja kan grogi kan ya. Tapi kalau udah meninggalnya berulang-ulang, nggak grogi lagi saudara sekalian. Kenapa? Alkitab kita memberikan perspektif yang sangat-sangat positif. Imani itu saudara.
Dengan demikian seharusnya di dalam setiap persoalan, kematian sekalipun orang-orang yang kita cintai, sejauh dia di dalam Tuhan, mari kita syukuri. Kita terhilang manusiawi, kita berduka manusiawi, tapi dalam perspektif Alkitab, dia sudah menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Karena itu gak ada alasan bagi kita tidak bersyukur ketika hidup kita terjepit. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Engkau ya Bapa. Kami boleh membaca, mendapatkan ayat yang membimbing kami untuk bersyukur di dalam segala situasi. Kalaupun ada di antara kami yang masih belum bisa bersyukur, buatlah setiap orang bertumbuh mengalami Tuhan, sehingga pada akhirnya semua orang di antara kami dalam situasi suka dan duka selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Dalam Yesus Allah kami naikkan doa permohonan dan syukur ini. Amin.